Maya, terkait dengan ketersediaan tiket. Ini kan waktunya sudah sangat dekat sekali sangat dekat begitu. ya, iya. Situasinya seperti apa saat ini? Iya, jadi memang kita prioritas pastinya umat Buddha karena ini 10.000 umat Buddha akan berdoa, beribadah untuk menjalankan Waisak. Lampion sendiri kita merilis 2.569 lampion sesuai tahun Waisak. Jadi memang lampion ini limited. Lampion ini sudah sold out kecuali sedikit sekali sisa untuk bundling package ya. Tapi memang basically untuk lampion udah sold out. Tapi karena Borobudur Park ini sangat besar, kita masih bisa pengunjung masih bisa hadir sesuai seperti biasa masuk ke Borobudur. Jadi memang kita bisa beli tiket online. Sekarang kita ticketing system sudah online, www.borobudurpark.com. Bisa masuk aja seperti masuk ke park. Nanti bisa menonton dari samping-samping saat lampion itu dinyalakan. Tapi memang untuk menyalakan lampion udah sold out gitu kecuali beberapa bundling. Jadi bisa dari samping-samping kita menyaksikan doa, lalu juga meditasi. Lalu juga lampion itu dinyalakan dan terbang ke langit ya. Baik, bagaimana dari segi akomodasi? Apakah masih bisa tersedia untuk mungkin pemirsa di rumah yang juga ingin menyaksikan momen ini? Memang akomodasi di daerah Magelang sudah sangat penuh ya, sudah sangat penuh, sudah cukup penuh. Data terakhir yang saya dapatkan sekitar 95% hotel, homestay sudah penuh, which is itu bagus sekali ya untuk daerah Magelang. Jadi memang kalau bisa eventnya setiap bulan ada gitu, jadi juga masyarakat juga makmur ya. Tapi kita lihat memang bahwa event ini kan suatu katalis dari pengembangan ekonomi dan juga stimulus ekonomi ya. Nah itu yang kita harapkan ini bisa spill over-nya ke seluruh dari Borobudur, Magelang, juga seluruh Jawa Tengah. Jadi memang kalau yang belum dapat akomodasi bisa ke daerah sekitar karena sekarang kan transportasi infrastruktur sudah membaik dari sisi darat, jalan tol, lalu juga ada kereta bandara dan lain sebagainya itu sudah terakomodir ya sebenarnya dengan baik. Jadi semoga bisalah di sekitar mencari hotel masih, tapi memang agak jauh sedikit dari Borobudur. Baik, upaya apa yang dilakukan Injer nih mungkin untuk memastikan apabila ada turis datang, ini perjalanannya untuk merayakan Waisak ini bisa seamless? Ya, kita pastikan kalau di area Borobudur sendiri kita sudah ada pastinya flow-nya ya, flow-nya dengan kita punya crowd control-nya juga kita ensure safety karena ini lampion dan lain sebagainya di Candi Heritage ya itu kita ensure semua, kita make sure. Kalau untuk dari sekitar, menurut saya infrastruktur yang ada sekarang sudah jauh lebih baik. Jadi pastinya bisa pengunjung ini cukup dan view-nya kan luar biasa indah ya menuju Borobudur. Jadi menurut saya untuk road trip juga seru sebenarnya, nggak road trip, kereta juga sekarang sudah ada kereta panorama dari Jakarta, lalu dari kereta bandara ada, dari bandara juga kita ada 3 bandara di situ, ada di Solo, di Semarang, di Jogja. Jadi sebenarnya di Kulon Progo ya. Jadi sebenarnya ini accessibility-nya sebenarnya sudah tidak ada masalah sih, dan dinikmati aja lah perjalanannya ya kalau agak jauh karena indah sekali anyway. Baik, berikutnya terkait dengan program. Apakah ada program-program khusus yang mungkin tahun ini ditawarkan bagi wisatawan yang datang? Iya, kita ada beberapa program tambahan. Kita pastinya UMKM kita dahulukan. Jadi UMKM ini kita ada 2.000 pedagang di Kampung Seni Borobudur di Kujon. Lalu kita juga ada tambahan UMKM juga. Kita ada satu event kecil pasar Medang di situ untuk tambahan F&B dari UMKM. Pekerja lokal juga kami mempekerjakan sekitar 2.000 pekerja lokal. Dan juga pastinya kita menambah beberapa activity yang mungkin tidak purely ibadah gitu, tapi masih berhubungan dengan Waisak. Jadi kita adakan meditasi, walking meditation, karena memang tradition of Waisak ini adalah pradaksina. Pradaksina itu di mana para biku maupun umat Buddha berjalan mengitari candi. Nah, kita juga membuat bagi yang ingin melakukan walking meditation, melakukan seperti pradaksina tapi ya just walking meditation itu kita lakukan di tanggal 13 di sehari sesudahnya. Dan kita juga ada beberapa activity di seputar Candi Borobudur. Jadi ini akan lebih membawa kemeriahan lah tapi tetap mengedepankan kesakralan Waisak.
Baik, artinya setelah momen Waisak ini selesai, lalu di hari setelahnya ini masih ada rangkaian aktivitas juga? Betul, betul. Jadi karena ini long weekend, 4 hari, kami sudah mengadakan 4 hari other activity. Jadi dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu pastinya ada aktivitas. Kita nanti pasti akan showing juga di social media Borobudur Park maupun Injourney aktivitas-aktivitas apa saja per hari, di website juga ada. Nah, ini bisa diikuti dan itu hanya tiket masuk ke Candi Borobudur, tidak perlu ada tambahan. Tidak ada kenaikan tiket atau apa, itu adalah tiket masuk Candi Borobudur. Wah, semakin menarik ini ya untuk pemirsa karena tidak dipungut biaya. Baik, berikutnya bagaimana setelah momen Waisak ini selesai? Seperti apa rencana Injourney untuk Candi Borobudur? Kami ingin menjadikan momen ini sebagai momentum katalis repositioning Borobudur sebagai spiritual cultural pilgrim tourism. Bersama-sama dengan Kementerian Kebudayaan dan juga Kemenah, kita ingin membangun ini suatu ekosistem spiritual pilgrim tourism, dan pastinya dengan Pemda, Pemprov, masyarakat sekitar bersama-sama concerted effort di Borobudur ini, dan Kemenpar juga. Nah, ini yang kita butuhkan sebenarnya, effort dari semua pihak ya, untuk tadi bergotong royong untuk membangun ini. Jadi kita ingin pertama yang akan Injourney lakukan adalah melakukan penataan master plan Borobudur, rezoning. Kita ada 5 zona Borobudur, zona 1 sampai 5, di mana ini ada zona sakral, lalu zona yang memang bisa untuk education, rekreasi, museum dan lain sebagainya. Ini akan kami tata ulang master plan-nya, dan beberapa sudah kami lakukan di tahun ini, sudah selesai. Jadi di tahun ini kami sudah melakukan penataan untuk pedagang yang di Kampung Seni Kujon, dan juga Borobudur Cultural Center kami bangun. Itu 2. Nanti kami akan nextnya membangun museum bersama dengan Kementerian Kebudayaan. Museum dan juga F&B, supaya ada spot-spot yang instagramable juga gitu kan. Jadi kayak seperti tempel-tempel di Jepang kan ada instagramable spot, penataan landscape, pohon-pohonnya. Bahkan nanti kita akan melihat satu-satu dari relief itu, pohon-pohon apa sih yang ada di relief itu yang akan kita tanam di Borobudur. Sehingga saat pengunjung itu naik ke Candi Borobudur, bahkan saat ke tamannya pun, tamannya adalah pohon-pohon yang ada di relief Candi Borobudur. Jadi makanannya pun akan kami sesuaikan sesuai dengan relief Borobudur. Jadi kita akan benar-benar menata ini secara rapi dengan master plan yang akan kami lock juga untuk 3 tahun, 5 tahun ke depan. Baik, artinya ini plannya sudah sangat panjang sekali ya untuk Candi Borobudur begitu. Seperti yang Ibu sampaikan, efeknya ini kan sebenarnya simultan sekali untuk kota-kota yang berada di sekitarnya begitu. Apakah ada rencana mungkin membuat event spiritual seperti ini agar bisa dilakukan setiap bulan? Iya, betul. Kami memang berencana setelah ini ingin terus membuat program spiritual ya, program spiritual maupun cultural. Ini culture Jawa ini kan juga harus di-preserve selain spiritual Buddhis ya. Jadi ini kita akan selalu membuat event cultural, spiritual, dan juga mengaktifasi UMKM setempat dan pekerja lokal setempat. Nah, seperti contohnya kita sudah dikontak nih beberapa untuk beberapa event Buddhis. Dan ada bahkan Buddhist Conference dari luar negeri yang ingin melakukan conference di Borobudur. Ini kan bagus sekali, International Conference of Buddhism di Borobudur. Nah, ini yang kita sangat open dan sangat excited untuk mendorong, membawa masuk beberapa conference internasional ini juga yang berbasis spiritual pilgrim ya ke Borobudur. Baik, mungkin ada harapan untuk event spiritual lainnya selain Waisak yang akan menjadi target Injourney juga di 2000. Iya, jadi harapannya kami bisa dalam setahun at least ada 4 event besar. Harapannya itu, lalu pastinya ada event-event lain yang berbasis spiritual culture juga. Itu yang akan kami harapkan juga bisa bekerja sama dengan stakeholder ya, untuk membawa banyak sekali aktivitas gitu, dan juga tadi membuka konektivitas. Memang naik ke candi ini kan ada limitasi karena kita ingin mempreserve candi, tapi kita juga bisa melihat bahwa banyak lagi aktiviti yang lain dilakukan, tidak perlu harus naik, mungkin bisa 2 hari di sekitar Borobudur, 1 hari naik, besoknya ada aktivitas museum, F&B dan lain sebagainya. Nah, itu yang sedang kita tata. Baik, 4
event dalam 1 tahun. Ini target yang luar biasa. Cukup Kita ambisius harapkan ya. bisa tercapai dalam waktu dekat. Sekali lagi terima kasih Ibu Maya sudah bersama kami kali ini. Kita harapkan Waisak 2025 bisa sukses. Amin. Terima kasih Mbak Ana ke CNBC.